Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
mulai akan seluruh hidupku. Mampukan kami Tuhan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung dengan-Mu Tuhan, ku terhubung dengan-Mu. Melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berkatakan ku terhubung. Terhubung denganmu. Kami terhubung Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung, kami terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Mari kita naikkan penyembahan kita untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Oh terus sembah Dia, terus panggil namanya Yesus, Yesus. Oh Yesus, Shirababababababa, Shirabababababa, Yesus, Shirabababababa, Shirabababababa, nyatakan iman-Mu, nyatakan iman-Mu di tempat ini. Haleluya Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami berserah. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh besar Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu. Kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Dan selalu melekat di hati-Mu Bapa. Firman-Mu itulah dasar hidup kami adalah firman-Mu Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu. Angkat tanganmu saudara-saudara sekalian. Nyatakan iman-Mu di siang hari ini. Nyatakan iman-Mu bahwa engkau ingin terhubung dengan Tuhan. Engkau ingin terhubung dengan Yesus. Hidupku
Biar jemaat saja katakan, ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu Bapa. Haleluya. Firman-Mu itulah hidupku. Daulat atasku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan, oh ku terhubung denganmu. Katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Kami ingin terhubung denganmu Bapa. Ku terhubung denganmu. Oh, kami terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara. Benarkah kita terhubung dengan Tuhan? Benarkah firman itu berdaulat dalam hidup kita? Mari pribadi lepas pribadi. Kalau engkau setuju, katakan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Katakan, aku rindu selalu terhubung denganmu Tuhan. Karena itu yang engkau minta hari-hari ini. Sebagai orang-orang percaya yang ada di era Pentakosta ketiga, yang hidup di dalam zaman yang terakhir daripada yang terakhir. Tuhan minta kita terhubung senantiasa sama Tuhan. Mari saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara. Pribadi lepas pribadi. Bilang sama Tuhan, aku rindu Tuhan. Selalu terhubung denganmu. Selalu terhubung dengan Tuhan. Orabakataya raralabashandamu. Hinamakataya raralabashikiri raralabaya raralabaya raralabaya. Hiaralabashandaya raralabaya 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 raralabaya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tarik kami Tuhan ke hadapan-Mu. Tarik kami ke hadirat-Mu ya Aba. Bawa kami dekat sama Engkau Tuhan. Ya ralaba shanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba si. Orang makata ya ralaba shi. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mau kami jauh dari Engkau. Tapi pelanggaran kami, kesalahan kami yang membuat kami terpisah dari Engkau. Tapi senantiasa Engkau selalu membawa kami. Selalu membawa kami lebih lagi mendekat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Saya minta maaf kalau saya menyebutkan sesuatu siang ini. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang datang siang ini, engkau merasa tertuduh. Iblis mungkin coba katakan buat dirimu, engkau gak layak datang sama Tuhan. Mungkin iblis coba katakan pada dirimu, sudah banyak pelanggaran kesalahan yang kau buat, engkau tidak mungkin bisa datang pada Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menutup tangannya untuk engkau. Tuhan tidak pernah menutup pintu pengampunannya buat engkau. Hari ini kalau engkau orangnya datang dan bertobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan menyambut engkau, mengampuni engkau. Ora kata ya ralaba shanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba. Ora makata ya ralaba shandamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengenal setiap kami lebih dari siapapun. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Biar siang ini waktu kami dengar firman Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Beri telinga seorang murid Tuhan, hati seorang murid yang mau diajar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya datang bersama dengan suami saya, Bapak Odi sama lagi. Bapak Ibu, mohon maaf kalau tadi ada sesuatu yang Tuhan taruh kuat dalam hidup saya. Siang ini ada satu pujian yang kita sering dengar kata revival. Amin. Kalau Anda dengar kata revival, harusnya roh kita ini bergejolak. Tuhan, mungkin juga ada Bapak Ibu yang belum mengerti apa itu revival. Nanti suami saya yang berkhotbah akan menjelaskan mengenai revival. Tapi singkat saja Bapak Ibu, siapa di antara kita, tapi saya mau katakan pasti semua rindu Tuhan melawat gerejanya hari-hari ini. Amin. Boleh lambaikan tanganmu, bilang sama Tuhan, lawat gereja kami Tuhan, lawat pondok gede Tuhan, lawat Tuhan Yesus, lawat keluargaku Tuhan. Mungkin ada anggota keluargamu yang belum mengenal Tuhan, bahkan kau gak berani bilang Tuhan Yesus sama mereka. Tapi hari-hari ini adalah eranya Roh Kudus. Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat. Dia akan memampukan kita. Dia akan memberi kesempatan buat kita. Waktu kita ketemu dengan anggota keluarga kita. Yang kita tahu dia galak banget kalau saya ngomong tentang Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu percayalah engkau diberikan keberanian untuk bicara tentang Tuhan Yesus. Amin, amin. Bapa, ini nyanyian kami Tuhan hari-hari ini. Kami rindu lawatan Tuhan. Di belahan bumi yang lain kami lihat banyak orang ketemu Tuhan. Tapi siang ini Tuhan kami datang padamu. Ada anggota keluargaku yang belum kenal Engkau Tuhan. Ada anggota keluarga besarku yang belum kenal Engkau Tuhan. Beri keberanian buat aku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu gerejamu bersehati, minta lawatan hujanmu. Waktu umatmu berseru, minta Roh Kudus dicurahkan. Lawatan bukan dinyatakan. Nyanyi sama-sama saya. Waktu gerejamu bersehati, ini nyanyian doa, minta lawatan hujanmu. Waktu umatmu berseru, minta Roh Kudus dicurahkan. Lawatan bukan
ini waktunya Tuhan kau melawat gerejamu, kemuliaan-Mu tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan kau melawat umat-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dari awal Bapak Ibu ya, naikkan dengan doa. Waktu gerejamu bersehati, minta lawatan Tuhan dan hujanmu. Oh, waktu umatmu berseru, minta Roh Kudus curahkanlah ya Roh Kudus, lawatanmu kan dinyatakan. Ini waktunya Tuhan kau melawat gerejamu, kemuliaan-Mu tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan kau melawat umat-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sama-sama ini waktunya ya Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan, curah di sini. Ini waktunya Tuhan kau melawat umat-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Coba kata bumi kita ganti keluargaku. Sampai keluargaku penuh kemuliaan. Ayo angkat pujian, dikatakan sampai keluargaku penuh Ingat, mereka yang belum terima Tuhan katakan sampai keluargaku penuh kemuliaan-Mu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Karena Yesus kita memang luar biasa. Bapak Ibu ada di tempat ini, Anda bisa beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Waktu kita pagi terjaga dari bangun tidur, kita masih bernafas. Dan kita diberikan kesehatan. Itu anugerah. Itu kebaikan Tuhan. Sehat itu mahal, saudara. Betul? Kalau saudara sakit, saudara boleh punya uang banyak. Enggak ada artinya, Bapak Ibu. Tapi waktu saudara sehat, sekalipun mungkin uangmu tidak terlalu banyak, engkau penuh dengan sukacita menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya saya mau bilang begini. Yesus Tuhan kita terlalu baik. Sangat baik. Amat baik. Bilang sama-sama sambil angkat tangan kanan kita. Yuk, angkat tangan kanan kita. Tuhan terima kasih banyak. Dengan sungguh-sungguh, jangan basa-basi. Tuhan terima kasih banyak. Hari ini, aku masih bisa beribadah. Dan kau berikan kesehatan buatku. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Buat aku dan juga buat keluargaku. Amin. Silakan turunkan tangan. Gereja kita dituntun oleh visi, dituntun oleh tangan Tuhan yang dahsyat.
Setiap awal tahun, Bapak rohani kita, Pak Niko, selalu minta supaya Tuhan memberikan visi. Dan biarlah dengan visi ini, setiap pemimpin dari Pak Niko, Bapak rohani kita, wakil gembala, gembala-gembala rayon, gembala cabang, Ibu Rahel, dan semua wakil dan semua pengerja dan jemaat Tuhan berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan. Artinya, kalau Pak Niko diberkati, para pemimpin rohani kita diberkati, Tuhan juga rindu memberkati Bapak Ibu dan semua kita. Katakan amin. Katakan amin yang lebih keras, 1, 2, 3. Kenapa saya minta saudara untuk mengatakan amin dengan keras? Biar itu keluar dari hati saudara dan saudara percaya bahwa Tuhan memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan bilang berhenti, maka semua kita berhenti. Kalau Tuhan bilang berjalan, maka kita semua berjalan. Jadi kita bersyukur gereja kita dipimpin oleh tangan Tuhan yang perkasa. Tangan Tuhan yang luar biasa. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Kita diingatkan lagi perintah yang absolut. Perintah yang mutlak, bukan pilihan. Bahwa orang percaya, saudara dan saya, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang mengimani pada waktunya kita akan selesai di muka bumi ini, tetapi ada satu janji yang luar biasa, kita akan berjumpa dengan Raja kemuliaan Yesus Tuhan. Itu pasti dan amin. Katakan amin. Katakan amin. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan. Nanti saya akan masuk ke tema yang diberikan oleh Ibu Rahel dan pengerja di tempat ini. Tapi saya perlu untuk introduce-nya, pembukaannya, untuk membawa Bapak Ibu bahwa ada pesan, ada perintah yang mutlak absolut. Seorang misionaris dari Cina, dia memenangkan banyak jiwa di Cina. Dan dia dikenal dengan seorang hamba Tuhan yang mendeklarasikan amanat agung yang bernama Hudson Taylor. Beliau berkata begini, amanat agung bukan pilihan buat orang percaya. Dengar baik-baik, amanat agung bukan tanggung jawab hanya gembala Bapak Ibu, Ibu Rahel di tempat ini. Dan juga Pak Kuntoro sebagai wakil dan pengerja di tempat ini. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, siapa yang duduk di tempat ini, yang sedang ibadah, yang percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saya nggak perlu lihat, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Nggak perlu dipaksa, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Angkat tangan saudara. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, nggak angkat tangan. Tapi saya mau tantang saudara-saudara yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau lihat. Bahwa percaya? Puji Tuhan, percaya ya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang terbaik, katakan haleluya. Katakan haleluya. Ayo sama-sama, amanat agung. Dengar baik-baik, ini bukan pilihan. Kalau pilihan, Anda akan memilih yang lebih baik dan lebih suka. Tapi perintah, saudara harus menjalankan dengan segenap hati. Tadi saya bilang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua angkat tangan, saya mau bilang, iman saudara sedang diuji. Kalau saudara lihat di media sosial, Facebook, iman orang Kristen sedang diuji hari-hari ini. Mereka menjelaskan tentang Yesus dengan cara pandang mereka. Hari ini saya ditaruh Tuhan untuk menaburkan firman Tuhan, menaburkan nama Yesus di Facebook. Kalau saudara lihat, ya, ada apologet mereka, ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada Bang Zuma, ada yang macam-macam ya. Saya mau bilang, kalau iman percaya saudara setengah-setengah goyah, saudara akan dengar penjelasan mereka. Saya mau bilang, penjelasan mereka bisa membuat saudara blunder, saya mau bilang. Tapi kalau saudara tahu persis bahwa apapun terjadi, apapun penjelasan dari orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, saudara akan bilang begini, sekali Yesus. Ayo sama-sama.
Sekali lagi yang keras, kalau perlu tangannya begini. 1, 2, 3. Tetap Yesus. Katakan yes. Katakan yes. Artinya sampai nanti nafas kita selesai, kita berjumpa dengan Raja segala raja. Allah yang perkasa. Enggak usah bimbang Bapak Ibu. Enggak usah bimbang. Yesus dengan satu penegasan dia bilang gini. Akulah apa? Jalan. Terus dan kebenaran. Dan kehidupan. Saya pelajari dari tokoh-tokoh agama di muka bumi ini. Mau bilang nabi besar. Enggak ada yang berani ngomong. Enggak apa-apa nih ya. Saya saking semangatnya saudara. Ya. Enggak ada yang berani ngomong seperti Yesus. Kenapa dia berani ngomong? Karena dia memang Tuhan. Karena memang dia adalah juru selamat. Katakan yes. Yesnya yang keras. 1, 2, 3. Nah ini orang Kristen saudara. Ini orang percaya. Jadi cuma Yesus yang bilang akulah jalan. Saudara, setelah kita selesai, kita akan menempuh jalan kekekalan. Ya, saya mau bilang, apakah jalan kita jalan yang penuh dengan terang, penuh dengan kebahagiaan? Saya mau bilang, kalau dia bisa ngomong seperti ini, dia tahu persis dia pemilik surga. Dia pemilik jalan kebenaran. Katakan amin. Katakan amin. Jadi nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi, saya pakai ini. Ya, ada baiknya memang kita lihat hal-hal yang menghibur kita. Tapi hari ini saya ditaruh Tuhan. Waktu saya lihat, saya buka Facebook. Dan kemudian ada saudara seberang kita menjelaskan tentang Yesus menurut cara pandang mereka. Saya bilang gini, salah besar kalau Anda mau menyampaikan tentang Isa, tentang Yesus dengan cara pandang imanmu. Enggak bisa, saya bilang. Enggak kebuka, saya bilang. Saya berdoa biar Roh Kudus membuka hatimu. Roh Kudus membuka imanmu. Anugerah Tuhan turun atasmu sehingga engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih Tuhan, tolong ditayangin tema amanat agungnya. Yuk baca yang keras, 1, 2, 3. Bukan orang Kristen nih. Yang keras, 1, 2, 3. Amanat, lebih keras, 1, 2, 3. Kenapa saya perlu Anda baca yang keras? Supaya hatimu nemplok. Ya, pernyataan amanat agung ini bukan sekedar kalimat yang biasa-biasa. Tetapi ada sesuatu yang kuat di hatimu. Sekali lagi, ini perintah absolut. Kenapa Yesus memberikan amanat agung? Yang pertama, dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Saudara diselamatkan bukan untuk menjadi pribadi yang egois. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jangan saudara berpikir begini, saya bukan pendeta Pak, saya bukan penginjil Pak, saya jemaat. Saya mau bilang, justru jemaat Tuhan punya kesempatan untuk memberitakan nama Yesus. Katakan amin. Hari ini saya sedang tidak bicara tentang pergumulan, tentang persoalan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Saya mau bilang, engkau tidak salah ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah sumber kemenangan. Apa persoalanmu? Apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Dengar baik-baik. Hanya Yesus. Sekali lagi saya mau bilang dengan kuat dan tegas. Hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar dan kemenangan buat pergumulan dan masalah saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ayo sama-sama. Apapun pergumulanku. Ini gak yakin di pergumulannya diberikan kemenangan sama Tuhan. Yang keras 1, 2, 3. Yang ini gak kedengaran nih. Barisan ini gak kedengaran. Yang barisan ini yang keras 1, 2, 3. Nah semuanya 1, 2, 3. Aku tahu Yesus memberikan jalan keluar dan kemenangan buat aku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jadi kenapa Yesus memberikan amanat agung
perintah kepada anak-anaknya yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, sekali lagi saudara dipisahkan, saudara diselamatkan, eklesia, gereja. Saudara dan saya adalah gereja yang diambil keluar, dipisahkan dari kegelapan. Anggap di sini kegelapan, di sini terang Kristus. Saudara dipisahkan dan dibawa kepada terang Kristus menjadi anak-anak kerajaan. Saudara diselamatkan. Kita punya latar belakang, opa oma kita mungkin pernah punya perjanjian dengan kuasa kegelapan. Tapi kemudian Tuhan hancurkan itu. Tuhan pilih saudara. Bangsa-bangsa itu berbicara tentang etnis. Ya, etnis, etnos, bicara tentang suku, bangsa, budaya. Lebih sempit lagi, saudara dari suku-suku apa? Ada dari suku Ambon, ada dari suku Manado, ada dari suku Tionghoa, ada dari suku Batak, ada dari suku Jawa. Dipilih, ditetapkan, mengerucut dari marga-marga saudara, dari marga Huta Galung. Tadi Pak Yonatan bilang, saya dari Huta Galung Pak. Yang orang Batak di sini berangkat tangan. Yang orang Batak angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau bilang, orang Batak memberkati bangsa-bangsa. Yang keras orang Batak memberkati bangsa-bangsa. Kenapa? Saya ke ujung bumi, orang Batak banyak saudara. Banyak. Ketemu Horas di Amerika. Saya 2015 ya ke Amerika. Ya, saya ke Israel 2023 juga kembali ke Amerika. Banyak orang Batak. Tapi juga orang Manado banyak. Ya, dan juga banyak orang Jawanya juga. Artinya Yesus cinta segala suku bangsa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang Ambon juga banyak di Nederland, ya. Tapi orang Batak di Israel jadi penterjemah. Orang Batak namanya Siagian. Pak Siagian, waduh. Dia kalau doa, iblis lari saudara. Wah, teriakannya aja sudah, belum nama Yesus teriak. Haleluya, oh langsung lari iblis. Ya, jadi orang Batak bersuka cita. Orang Jawa juga bersuka cita. Karena Yesus cinta suku-suku bangsa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yang terbaik. Minta tolong keyboard, pemain keyboard ada nggak di sini? Oh lagi makan siang. Nggak apa-apa. Perlu istirahat. Ada lagi pemain keyboardnya yang lain? Nggak ada. Ya sudah, oke. Saudara yang kedua, saudara. Pertama tadi saya mau bilang, ya, bahwa amanat agung itu adalah perintah. Oleh karenanya, ketika saudara diselamatkan, saudara bukan diselamatkan untuk menjadi pribadi yang egois. Saudara harus pakai mulut bibir saudara untuk memberitakan sukacita. Kami punya asisten rumah tangga, 30 tahun bekerja dengan kami. Seorang seberang yang taat. Tuhan taruh impresi yang kuat di hati saya. Bang, Bung, Mas, makasih banyak sini Mas. Ya, makasih banyak ya. Sambil nyanyi nggak apa-apa kan ya? Karena saya tahu persis ini tahun penderitaan. Ya. Kalau nggak menguasai daging ini, bukan dengar firman Tuhan, dengar dengkur saudara. Saya sering lagu ini nih saudara, sebelum kita lanjutkan ya. Sebelum saya bersaksi tentang asisten rumah tangga saya. Gila lagi tadi. Angkat tangan kanan yuk. Kau sungguh indah, tiada taranya. Dia indah saudara. Sungguh menakjubkan. Ya, sungguh ajaib tuh di logika manusia nggak akan pernah mengerti siapa Tuhan kita. Lebih dari semua yang ada hikmatmu, hikmat. Haleluya, kasihmu dalam tak terduga. Ayo semua nyanyi. Kau sungguh indah. Yesusmu indah. Yesusmu indah. Haleluya, mulia.
Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Kau kagum. Ya, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ya, bilang begini, aku punya Tuhan yang Dia besar, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Apa pergumulanmu? Apa masalahmu? Dia sanggup melakukan mukjizat. Ya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman, aku punya. Dia besar, Dia luar biasa, Dia ajaib. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ya, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ya, ku terima sekarang. Terima kemenangan darimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah sekian tahun Dia bekerja dengan kami. Saya terpanggil untuk menyampaikan nama Yesus. Satu kali saya panggil Dia, saya mulai berbicara dari hati ke hati. Dan akhirnya saya mulai mendoakan Dia. Saya bilang namanya Mbak Atun. Ya, bukan Mbak Atun yang di Rano Karno. Ya, Sidul anak Betawi bukan. Tapi ini memang namanya Mbak Atun. Ya, saya mulai bilang, yuk kamu ikut doa saya. Saya mulai tuntun dia, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia dengan suara yang bergetar, dia mulai mengikuti doa. Dan kemudian dia mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan, saya terpanggil untuk selalu mengabarkan tentang nama Yesus. Makanya tadi saya bilang, hari-hari ini Tuhan taruh saya untuk isi di Facebook ketika ada ulasan, ada informasi yang dijelaskan dari sudut pandang mereka. Saya wajib menabur firman Tuhan. Saya enggak pusing dengan tanggapan, dengan komentar balik mereka. Saya enggak baca. Karena buat saya begini, saya hanya menabur. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, firman Tuhan hidup. Katakan amin. Firman Tuhan hidup. Dia tidak akan pernah tidak berhasil ketika dia ditaburkan. Dia akan membawa jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka Matius 28 ayat 18-20. Biar saya ingatkan dulu ini, baru kemudian kita masuk kepada tema daripada gereja Tuhan yang dipercayakan ke saya. Ya, nah ini dia, sudah ada di ini. Kalau saudara bawa Alkitab, baca di Alkitab saudara. Saya selalu bawa ini, sekalipun di gadget ada Alkitab, tapi saya mau bawa buku Alkitab, ya, karena ini merupakan pegangan iman saya. Ya, 18-20, 1, 2, entar dulu, 18 dulu tuh, itu kayak 19. Udah ya, 18 dulu. Ya, 1, 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebentar dulu. Dengar baik-baik. Ini statementnya Yesus. Ini pernyataannya Yesus. Dia bilang begini. Dia sudah mati. Dia bangkit. Dan dia akan naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga dia bilang begini.
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita bangga punya Yesus. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, banggamu dalam hatimu kepada Yesus seperti apa? Saya nggak bisa menjawab, Bapak Ibu yang tahu persis. Tapi saya terlalu bangga dengan Yesus saya. Hampir 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Saya nggak pernah menemukan kecurangan Tuhan Yesus. Saya menginjil dukun-dukun di Kalimantan. Saya sekolah di Tawangmangu. Di Tawangmangu itu ada tempat-tempat persugihan. Di Jawa Tengah, di Solo itu banyak tempat persugihan. Salah satunya adalah Pringgondani. Ya, di tempat Pringgondani ini dukun-dukun pada ngumpul. Dan juga yang paling puncaknya adalah di atas Gunung Lawu. Ya. Di situ para mediumik, para dukun. Ya. Banyak orang-orang, bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya. Orang-orang Kristen pun datang hanya untuk minta kekayaan. Saya mau bilang, salah besar. Mereka bisa bikin kekayaan, iblis bisa bikin kekayaan. Tapi dia perlu tumbal. Dia perlu korban yang saudara berikan. Jadi nggak ada gunanya untuk datang kepada iblis. Katakan amin. Ya. Kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi artinya dia tahu persis kelemahan saudara dan saya. Dia ngerti pergumulan, persoalan, masalah, penderitaanmu. Dia tahu persis. Bahkan dia bilang begini, dia Alfa dan Omega. Artinya Alfa dan Omega apa? Yang awal dan yang akhir. Artinya berarti dia ngerti perjalanan hidup Bapak Ibu sebagai manusia. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya. Dia ngerti waktu engkau dilahirkan dan kemudian engkau besar menjadi dewasa dan kemudian engkau berumah tangga. Bahkan sampai akhir hidupmu dia tahu persis. Katakan amin. Percaya Bapak Ibu? Saya percaya. Dia ngerti. Saya mau bilang, pada waktunya kita akan kembali ke surga. Pada waktunya kita akan dipanggil. Enggak ada satu orang pun yang akan bertahan. Ya. Usianya kapan? Itu rahasia Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah berkata begini, saya masih muda, masih panjang. Oh enggak. Ya. Saya mau bersaksi. Ya, beberapa anak muda yang saya kenal meninggal, dipanggil Tuhan. Usia belum sampai 40, masih 20-an. Jadi saya mau bilang, tidak ada satupun yang bisa tahu kapan engkau selesai, betul? Betul? Tapi Yesus mengerti dan tahu persis siapa engkau. Karena dia awal dan akhir. Jadi artinya awal hidupmu, Yeremia berkata begini, dalam kandungan ibumu aku sudah tahu engkau. Ya. Aku sudah punya rencana yang besar buat engkau. Jadi semua kita, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Katakan sama-sama saya, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Tangannya begini saudara, tangannya begini. 1, 2, 3. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Katakan yes. Katakan yes. Jadi gak usah khawatir. Gak usah bimbang. Ya manusiawi Pak, gak apa-apa. Ya, tapi jangan berhenti dan tetap di kekhawatiranmu. Harus progres bergerak. Katakan amin. Segala kuasa di surga dan di bumi ada dan sudah diberikan kepadaku. Jadi saya mau bilang, Anda dan saya enggak sia-sia beriman kepada Tuhan Yesus. Dengar baik-baik, jemaat di Poge. Betul Bu ya, Poge ya. Singkatannya keren juga ya. GBI Poge. Wah. Pondok gede. Orangnya gede-gede semua. Katakan amin. Maksudnya gede-gede imannya. Katakan yes. Katakan yes. Jadi Yesus punya rencana yang besar buat Pondok Gede. Ya. Terus yang itu, terus yang firmannya minta tolong. Terus berikutnya, ya berikutnya, karena itu dari mulai karena itu, ya
Ada Bapak Ibu ada di Alkitab, yuk kita baca aja langsung. Enggak usah nunggu di sana, mereka lagi makan di belakang. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 20, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sama-sama yang keras, dan ketahuilah. Sebut dari situ ya. Dari situ, dan ketahuilah. 1, 2, 3. Yang keras, dan ketahuilah aku menyertai kamu. 1, 2, 3. Dan ketahuilah sampai kepada akhir zaman. Saya mau bilang, pemberitaan kabar sukacita, sekalipun dengan keluarga saudara, Yesus menyertai. Artinya begini, ketika saudara memberitakan firman Tuhan, sekalipun saudara bilang begini, Dek, Yesus baik loh, Mbak, Yesus baik loh, Pak, Yesus baik. Itu firman Tuhan. Dan saya mau bilang, Tuhan menyertai saudara. Artinya, pemberitaan firman Tuhan itu selalu dan akan disertai oleh Tuhan. Tuhan bilang, sampai hari ini? Sampai kapan? Yang keras, sampai kapan? Sampai akhir zaman. Matius 24 ayat 14, baru kemudian kita masuk dalam tema yang diberikan. Tolong, ya ini dia. Ini amanat agung, 2 firman Tuhan ini yang menjadi landasan dasar daripada amanat agung. Tadi saya bilang Hasan, ya, seorang penginjil Cina mengatakan ini perintah mutlak, perintah absolut, enggak ada pilihan. Enggak hanya Bu Rahel, enggak hanya Pak Kun, tapi semua kita, enggak hanya Pak Yonatan dan semua pengerja, semua jemaat. Ingat baik-baik, ini perintah dari Yesus Tuhan kita. Jadi bagi saudara dan saya punya tanggung jawab bawa amanat agung. Ya, dan ingat baik-baik, setiap pemberitaan firman, dia menyertai saudara. Dia menyertai firman-Nya yang ditaburkan. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, etnis, pantata etnis, ya, suku-suku, marga-marga, keluarga-keluarga. Baru tiba kesudahannya. Artinya Yesus akan datang menjemput saudara dan saya. Katakan amin. Baik, mari kita masuk untuk tema yang ada. Masuk ke ini dek, ke berikutnya. Revival. Ya. Jadi tadi kita diselamatkan bukan pribadi menjadi pribadi yang egois, betul? Yang kedua, ketika kita dikasih tugas sama Tuhan, ada rasa sukacita bergairah. Saudara tahu nggak? Waktu saudara memberitakan firman dan kemudian orang itu tergugah hatinya dan kemudian terima Yesus, ada kebanggaan loh saudara. Ya, ada satu sukacita, betul saudara? Ada yang pernah mengalami begitu? Ya, kalau saya mau bersaksi, udah nggak waktunya, terlalu pendek, saudara. Ya, ada satu sukacita ketika kita doakan dia terima Yesus dan kemudian sampai dia baptis, itu ada sukacita. Itu membuat kita bergairah menyampaikan amanat agung. Ya, saudara. Yang ketiga, saudara, ada mahkota kehidupan. Ada mahkota kemegahan sukacita. Waktu orang diselamatkan, terima Yesus karena pemberitaan firman dari saudara. Dengar baik-baik, saudara diberikan mahkota sukacita, mahkota kemegahan. Karena malaikat Tuhan bersorak, bertepik tangan di surga. Nyanyi saudara, yuk nyanyi. Sudah mulai ada yang matanya 5 watt. Kasihan saya. Ya. Main di mana? Di DD. Lagu apa ya saudara ya? Saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Saat ku tak mengerti rencanamu,
pengharapan hanya sekali lagi dengan iman. Saatnya. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu. Percaya pada Yesus. Pengharapanku. Mari angkat kedua tangan saudara, aku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku sekali lagi dengan sungguh hatiku. Hatiku percaya. Silakan tema selanjutnya. Nah, ini tema yang diberikan oleh gereja Bapak Ibu melalui Ibu Rahel dan pengerja. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Revival dan kasih yang berkobar. Sekali lagi. Revival. Di bawahnya 1, 2, 3. Tetap walau terluka. Kita kupas satu-satu ya. Ya, supaya Bapak Ibu dapat pencerahan. Mulai dari revival, tolong. Nah, kita akan lihat, saksikan klip yang terjadi di belahan dunia. Yesus, Roh Kudus sedang mengerjakan karya-karya yang dahsyat untuk membawa orang beribu-ribu bahkan jutaan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan kita lihat dan saksikan klipnya dulu ya. Hampir 1 juta umat Islam di Iran telah memutuskan untuk meninggalkan Islam demi Yesus. Iran sedang mengalami revolusi Yesus. Dari 75.000 masjid di Iran, 50.000 diantaranya ditutup. Mengapa? Karena orang-orang akhirnya sadar bahwa Yesus adalah jalan dan harapan mereka. Yesus Kristus yang benar-benar dapat menyelamatkan dan memberikan harapan. Masyarakat Iran menyerahkan segalanya, bahkan nyawa mereka sendiri ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Hampir 1 juta orang percaya bahwa selama ini mereka telah menyembah Tuhan yang tidak dapat menolong mereka, dan Yesus adalah jalan dan harapan mereka. Banyak yang melaporkan bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui mimpi. Mari kita membawa Timur Tengah dalam doa. Nama Yesus berkuasa, iblis dikalah. Subscribe, follow untuk terus mengikuti berita tentang kebangunan rohani di seluruh negara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tepuk tangan yang terbaik. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya mau bilang, mau bagaimana kota tertutup dengan berita Injil, saya mau bilang tetap terbuka. Diterobos oleh Tuhan. Katakan amin. Di Iran, kita belum dengar di China. Ya, istri saya baru kemarin kasih informasi ke saya. Ya, ada jemaat yang menjaga gereja karena pemerintah Cina mau meruntuhkan salib di depan gereja. Mereka jaga, mereka menyerahkan nyawa mereka hanya untuk mau bilang begini, kami tahu persis bahwa Tuhan kami dahsyat. Ya, satu lagi, ya, supaya Bapak Ibu lihat bahwa di belahan dunia Tuhan sedang bekerja membawa orang kepada Kristus. Ya. Ini dilakukan anak-anak muda. Saya berdoa anak-anak muda di tempat ini menyala. Ya, katakan amin. If you scroll past this video, you are absolutely insane. Look at the revival that is happening all across the globe right now. Many people think that the church is dying off and that attendance will actually shrink, when the reality is we are in one of the greatest moves of God that the world has ever seen. Look how millions and millions of people are gathering in one spirit and in one accord, seeking the face of God. If you believe that we're on the brink of a massive revival, give this video a thumbs up and share it so other people can see as well. Saya mau tanya buat Bapak Ibu.
Adakah kerinduan di hatimu? Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Paling tidak saudara Pondok Gede lah. Ya, di mana saudara berjemaat. Saudara rindu orang-orang di sekitar lingkungan tempat ini yang sedang berjalan tiba-tiba dilawat oleh Tuhan. Ya, katakan amin. Dan saya mau bilang, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Revival. Ada 3 hal. Kalau saudara mau lihat revival terjadi, ya, harus ada haus dan lapar akan Tuhan. Saya berdoa gereja di Pondok Gede menjadi gereja yang mempelopori sebuah kebangunan rohani. Dari gembala sampai kepada jemaat, sekolah minggu, punya haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, ketika saudara ditaruh lapar dan haus, waktu saudara enggak berhubungan dengan Tuhan, ada kegelisahan di hatimu. Ada kegelisahan yang begitu rupa, yang enggak bisa diartikan gelisahnya seperti apa. Rasanya kalau enggak ibadah setiap hari, ada sesuatu yang sangat membuat saudara sedikit kehilangan. Itu yang namanya haus dan lapar. Saya berdoa, sekali lagi saya berdoa. Anda datang ke tempat ini bukan karena kewajiban Anda sebagai orang Kristen. Oh, saya orang Kristen, setiap minggu saya wajib ke gereja. Ya puji Tuhan, enggak apa-apa juga. Tapi saya rindu, biarlah engkau datang ke tempat ini karena kerinduan, karena lapar dan haus untuk hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang begini. Kita sudah diberi anugerah dan kebaikan Tuhan. Dari hari Senin sampai hari apa? Jumat, Sabtu. 6 hari kita dikasih kesempatan untuk bekerja, untuk menjalankan aktivitas, bisnis, usaha, pekerjaan ibu rumah tangga. Tapi lahirkah dalam hatimu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di gereja? Beda saudara. Orang yang datang ke gereja dengan kerinduan. Beda. Dia nggak akan lewatkan sedetik pun untuk dengar firman Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Katakan amin. Beda saudara. Saya mau bilang, orang yang lapar dan haus akan Tuhan, ya, waktu dia melayani Tuhan, dia habis-habisan. Buat dia, kalau nggak ada sesuatu yang terjadi, nangis. Saya seorang worship leader di gereja pusat. Ya, ketika saya diberikan tugas menjadi worship leader, saya juga pengkhotbah. Saya selalu minta tuh, udah seminggu 2 minggu saya udah minta Tuhan. Taruh tema pujian, taruh sesuatu yang kuat Tuhan. Supaya waktu umatmu dan aku menyembah, memuji Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Ada jamahan Tuhan. Saudara percaya enggak Yesus hadir? Halo? Saudara percaya enggak Roh Kudus ada di tempat ini? Katakan amin. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Sekalipun mata jasmani kita enggak melihat dia, tapi iman kita berbicara, dia hadir dan dia ada. Amin. Makanya waktu saudara beribadah memuji menyembah Tuhan, pergumulanmu ada, tapi engkau diberikan damai sejahtera. Ada sesuatu kekuatan yang enggak kita bisa lihat membuat kita bergairah. Waktu memuji menyembah Tuhan, waduh, apalagi ketika ada hadirat Tuhan, hanya air mata. Katakan amin. Itu saudara. Beda saudara. Beda saya mau bilang. Orang yang datang dengan kerinduan akan Tuhan, beda. Mereka sungguh-sungguh terfokus kepada firman Tuhan. Karena mereka tahu firman Tuhan yang menghidupkan. Jadi yang pertama, haus dan lapar akan Tuhan. Saya berdoa, bukan hanya Ibu Rahel dan Pak Kun dan pengerja yang punya kerinduan akan Tuhan. Tapi jemaat Tuhan yang di tempat ini. Termasuk anak-anak sekolah minggu.
punya kerinduan yang dalam berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, harus ada doa yang berkesinambungan. Dan juga ada satu kesadaran untuk bertobat. Ketika saudara menjalani kehidupan ini, ada tantangan yang besar. Sehingga ada hal-hal yang saudara lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, marilah datang kepadaku. Apa? Engkau yang letih, lesu dan? Ayo sama-sama, marilah datang kepadaku. 1, 2, 3. Marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Apa pergumulanmu? Apa yang membuat engkau terbeban dalam hidupmu? Saya mau bilang, selama engkau bernafas, persoalan masalah masih diizinkan terjadi. Tapi persoalannya, orang yang kenal Tuhan, dia tahu persis kemana dia datang. Kemana dia pergi. Dan kemana dia berharap. Hanya Yesus. Hanya Yesus saya mau bilang. Enggak ada yang lain. Saya boleh bersaksi sedikit? Boleh ya? Waktu saya di Gunung Lawu, saudara. Kami doa puasa di Gunung Lawu, di puncak Gunung Lawu. Kami doa puasa, kami berdoa. Dalam suasana berdoa dan puasa, tiba-tiba saya digerakkan. Dan kemudian saya ditunjuk. Seperti Tuhan taruh di hati saya, ke sana. Saya pergi, saudara. Saya ikutin kaki saya aja. Dan kemudian saya berhenti di sebuah pondok kecil. Dan di situ ada seorang dukun. Dan di situ dipercaya sebagai tapak tilas Pangeran Brawijaya. Ya, saudara, orang-orang dukun mediumik percaya bahwa dari Gunung Lawu ke Keratonan Solo itu ada pintu, ada jalan magic. Ada jalan yang namanya jalan menembus secara mistis. Tiba-tiba saya berhenti dan kemudian saya mulai ketemu dengan dia lagi. Ada beberapa orang yang menunggu untuk minta nasihat. Kemudian saya mulai salam dia. Dan tiba-tiba dia keluarkan sesuatu. Saya pegang erat dia. Tiba-tiba dia lepas seperti panah, saudara. Tapi Tuhan tidak mau saya untuk ke dia. Satu lagi dukun mudanya. Saudara tahu? Seperti orang-orang kuno dulu yang rambutnya dikuncir. Ya, kemudian pakai tongkat. Tasbih besar dan pakai atributnya. Saya langsung dekati dia. Kemudian dari doa puasa saya diarahkan untuk berjumpa dengan orang ini. Kemudian saya mulai bangun hubungan beberapa saat sampai akhirnya Tuhan taruh di saya untuk beritakan Yesus. Saya bilang, Pak, Bapak dikasihi oleh Yesus Tuhan. Tuhan mau Bapak diselamatkan. Saudara tahu? Dia tertunduk. Dia tertunduk. Saya ngomong firman Tuhan. Dia nggak bisa ngomong. Dan sampai akhirnya saya bilang, kalau Bapak mau terima Yesus, saya doakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Sebelum saya doa, dia bilang gini, Pak, saya sedang dalam masa transisi. Saya sedang dalam persimpangan antara melepaskan apa yang sudah saya geluti. Dan kemudian saya keluar. Dan saya hari-hari ini diberikan pewahyuan tentang Isa itu Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Anak muda tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangan, anak muda lemas banget. Yang terbaik. Katakan yes. Anak muda harus gairah. Katakan amin. Ini kalau Pondok Gede punya anak muda yang bergerak, goncang nih gereja nih. Katakan yes. Dan akhir itu, hari itu dia terima Yesus. Dan kemudian waktu saya selesai, dia bilang begini, berdoa buat saya lagi, Pak. Supaya ketika saya selesai, saya turun dari gunung ini, saya sudah masuk dalam kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Harus ada doa puasa dan pertobatan. Doa yang bertalu-talu berkesinambungan. Pendoa ada di sini? Ada pendoa? Doa, Bu. Doa, wah habis-habisan. Minta Pondok Gede dilawat oleh Tuhan. Katakan amin. Enggak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Saya mau bilang enggak ada yang mustahil. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang ibadahnya berapa kali? 2
Dua, ke depan ketika ada orang-orang yang berdoa sungguh-sungguh, bukan hanya pendoa. Ibadah akan 2, 3, 4, 5, sampai 6 kali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin saudara bilang begini, terlalu besar Pak. Saya mau bilang, saya terlalu percaya dengan Yesus saya. Saya terlalu percaya dengan Yesus saya. Katakan amin. Terlalu percaya saya. Asal mau dan minta, rasa haus dan lapar. Dan doa pertobatan sungguh-sungguh. Anda boleh tertawa. Tapi saya mau bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Berikutnya revival. Ya, respon terhadap firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Apakah hati saudara sungguh-sungguh diberikan Tuhan? Diberikan kepada Tuhan, minta Tuhan gemburkan hatiku supaya aku terima firman Tuhan. Orang yang dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh berbeda dengan orang yang setengah-setengah. Maaf, Bapak Ibu boleh lihat saya. Bapak Ibu matanya boleh terarah ke saya, betul? Hari ini saya berdiri depan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat matanya ke saya. Tapi saya mau bilang, saya nggak tahu pikiran Bapak Ibu di mana. Betul? Pikiranmu bisa menerawang kemana-mana. Ya, pikiranmu nggak ada di sini, bisa. Saya mau bilang, percuma. Ketika engkau beribadah, matamu ke hamba Tuhan, tapi pikiranmu sedang menerawang kemana-mana. Saya mau bilang, engkau akannya dapat 0%. Firman hanya didengar dari telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Kiri juga Pak ya. Puji Tuhan. Karena nggak masuk ya Pak ya. Betul. Betul Pak Kun, betul. Ya, enggak keluar ke kanan, ke kiri juga karena mental. Sekali lagi saya mau bilang, orang yang sungguh-sungguh dengar firman Tuhan berbeda. Firman itu dijadikan bagian dalam hidupnya. Saya mau bilang, firman Allah dahsyat. Waktu engkau sedang dipojokkan oleh pergumulan, ada masalah. Engkau udah lagi enggak tahu lagi jalan keluar. Tapi firman itu akan muncul. Akan muncul. Firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman saudara akan muncul ketika pergumulan masalah seperti yang kau sudah tidak lagi bisa ada jalan keluar. Muncul karena engkau dengar firman Tuhan. Engkau biasakan rohmu tangkap firman Tuhan. Beda saudara. Sekali lagi saya nggak akan takut ngomong ini. Orang yang sungguh-sungguh fokus dengan firman Tuhan. Engkau datang di sini, duduk, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Akan ada pertolongan Tuhan. Karena engkau nangkep firman Tuhan. Dan engkau mengerti firman Tuhan. Ya, oke. Terus. Langsung saja ya. Nah ini dia. Ya, arti revival ya. Dalam bahasa Ibraninya cahaya. Ya, kalau boleh saya bilang cahaya. Ya, cahaya. Kita perlu cahaya. Ya, kita perlu berjalan karena ada terang, betul? Saudara tidak akan bisa berjalan kalau saudara berjalan di kegelapan, betul? Saudara akan meraba-raba. Dan ketika ada batu saudara nggak lihat, saudara tersandung. Tapi ketika saudara ada cahaya, engkau yakin dengan iman, engkau berjalan. Katakan amin. Artinya yang pertama, menghidupkan kembali. Siapa yang menghidupkan? Firman Tuhan. Ya, kemudian memulihkan kesadaran. Memulihkan kondisi semula. Saudara yang mulai lemah, mulai loyo, mau ke gereja rasanya ada rantai besi yang gayut kaki saudara. Malas banget ke gereja. Ketika saudara diberikan kuasa untuk bangkit, ya, saudara akan jalan dengan gagah. Karena saudara tahu persis saudara perlu ke gereja. Karena saudara perlu firman Tuhan. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, saudara sudah diberkati Tuhan, disertai dalam pekerjaan. Saudara harus masuk dalam perhentian ibadah hari Minggu. Saya menggembalakan di Malang dan di Semarang. Kalau nanti Bapak Ibu datang ke Malang, Semarang, monggo bersama-sama beribadah dengan jemaat kami. Ya, di Semarang dan di
Malang. Saya motivasi mereka. Saya dorong mereka. Kalau misalnya ada yang nggak masuk, saya tanya, kenapa Pak nggak datang? Kalau mereka bilang, saya sakit Pak, saya langsung, mari Pak, yuk kita doakan. Saya doakan. Saya berkati. Saya kepo, saudara. Betul ya kepo ya? Ya, itu betul ya, kepo tuh masih. Pengen tahu aja gitu ya. Saya rasa ibu-ibu di sini nggak kepo. Ya, saya selalu saudara, kalau nggak datang saya datang. Kadang-kadang kami pantau karena saya di BSD, ya saya masih domisili di BSD, jemaat di Malang. Saya selalu tanya, kemana Pak? Kemana Dek? Anak muda kemana kau? Saya selalu rindu. Saya rindu mereka bangkit. Mereka sadar bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Katakan amin. Yang berikut saudara. Kata bendanya, pemulihan kehidupan, kesadaran, semangat, dan kekuatan. Kesimpulan dari apa yang tadi saya sampaikan ini saudara. Kembalinya umat manusia, umat Allah kepada pengenalan akan Allah. Dan menyadari kehadiran Tuhan Yesus di antara kita. Ada satu statement hamba Tuhan bilang begini. Terlalu banyak orang Kristen yang gak menghormati Tuhan. Artinya begini, kadang-kadang kita masuk ibadah. Kita nggak punya kesiapan hati untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kalau orang Kristen datang hanya karena kewajiban. Saya berdoa, saudara semua datang bukan karena kewajiban. Karena rindu berjumpa dengan Tuhan. Beda saudara, beda. Ya, baik, revival, jadi ada haus dan lapar akan Tuhan. Ada doa pertobatan. Yang ketiga apa tadi? Respon terhadap firman Tuhan. Baik, yang berikut. Kasih yang berkobar. Nah, nyanyian yang dari hati saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, ku mau cinta Yesus. Hidupku. Sekali lagi, mari angkat tangan kanan saudara, ku mau cinta Yesus. Ya, ku mau. Angkat tangan kananmu, katakan sambil melihat ke atas. Biar ini komitmen kami, ini hati kami, Tuhan. Meskipun badai silih berganti, ya, ku tetap cinta Yesus. Ya Abah. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah. Rencanamu. Saya berdoa waktu saudara bilang, ku mau cinta Yesus. Itu dari hatimu. Karena memang engkau cinta Yesus. Engkau mengasihi Yesus. Kasih yang berkobar-kobar. Itu berbicara tentang cinta anak-anak Tuhan. Cinta orang yang diselamatkan akan Tuhan, oleh Tuhan. Matius 22 ayat 37 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu. Terus yang keras. Ayo sama-sama, satu dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan, terus dengan, ya, dengan segala, dengan akal budimu. Hukum yang sama dengan itu. Kasihilah yang keras. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nanti masuk kepada tema yang terakhir. Kalau saudara ngerti bahwa kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Enggak mungkin terjadi seperti ini. Saudara enggak mungkin mau melukai hidupmu, bukan?
Saudara nggak mungkin mau merusak kehidupan saudara. Sama seperti engkau mengasihi dirimu, engkau harus mengasihi sesamamu. Bahkan firman Tuhan berkata begini, doakanmu musuhmu. Enggak ada tuh, enggak ada pengajaran seperti ini. Enggak ada. Gigi dibalas gigi, mata dibalas mata, itu. Tapi Tuhan mengajarkan kasihi sesamamu. Bahkan mengasihi musuhmu. Enggak mudah. Tapi kita punya Roh Kudus sehingga kita dimampukan. Sehingga kita bisa mengasihi musuh kita. Ya, nah saudara, saya baca lagi. Perasaan cinta, perasaan kasih sayang, kerinduan yang sangat kuat, menyala-nyala dalam cinta, dalam kasih. Saya berdoa anak-anak muda di tempat ini punya kasih kepada Kristus menyala-nyala, berkobar-kobar. Jangan mau jadi anak muda melempem. Jangan mau. Ini udah waktunya generasi Yeremia bangkit. Buktikan bahwa engkau adalah anak-anak muda Kristus. Dengar anak-anak muda. Beda anak-anak muda di dalam Tuhan. Kesimpulannya saudara, ayo baca sama-sama. Dapat gak? Bisa dibaca gak? Baca ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Intens dan aktif. Saya baca lagi. Kasih yang menggambarkan semangat yang membara. Yang tidak suam-suam kuku. Melainkan apa? Intens dan aktif. Jadi kasih bukan untuk diri sendiri. Intens dan aktif. Terus minta kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kasih yang berkobar. Seperti ini Bapak Ibu. Saya berdoa. Jemaat di Pondok Gede dalam pengembalaan ibu kita sungguh-sungguh punya kasih yang berkobar terhadap Kristus dan terhadap sesama. Orang di luar sana selalu bilang gini, katanya agama kasih, betul ya? Ya, selalu tuh katanya agama kasih. Tapi berantem tuh, tapi nggak mau ngalah tuh, tapi tukang fitnah tuh. Waduh, ya hati-hati saudara. Dengar baik-baik. Kita surat yang terbuka. Kolose berkata, orang percaya adalah surat yang terbuka. Dilihat oleh orang, transparan, enggak mudah, enggak gampang. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, pasti bisa. Percaya sama saya, pasti bisa. Nah yang terakhir ini paradoks. Tema paradoks. Subtemanya, nah ini dia. Ya, yuk baca yang keras. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya mau bilang, saya waktu kasih tema ini, saya bilang, saya ngomong sama istri saya. Mungkin menurut saya begini, tetap mengasihi walaupun berduka. Karena dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39, ya nanti saudara baca, Elia, ya berhadapan dengan 450 nabi Baal, ya 450 nabi Baal dan dia sendiri berhadapan dengan mereka, mempersembahkan korban. Nabi Baal mempersembahkan korban. Siapa yang korbannya dibakar, dialah yang menang. Anggap seperti perlombaan. Kenapa? Karena orang Israel imannya sedang mengalami degradasi. Mereka mulai kebingungan antara Baal atau Allah Yahweh. Dan Elia keluar sebagai pahlawan. Pada hari itu, ya 1 Raja-Raja 18, Anda nanti baca di rumah. 36 sampai 39. Ya saudara. Nabi Baal sudah menari-nari 450, udah sampai kemudian dikatakan tubuhnya sudah dihancurkan dengan, wah sudah ditombak, nggak ada satupun api. Tapi Elia datang menghadap Bapa. Dia perbaiki mesbahnya. Dia mempersembahkan korban yang termahal karena hari itu Israel sedang mengalami yang namanya kelaparan, paceklik, lagi mengalami yang namanya kemarau yang sangat kering. Air waktu itu mahal. Tapi Elia mempersembahkan. Dan kemudian Elia bilang ini, tunjukkan bahwa engkau adalah Allah Israel. Dan api menyambar korban. Lihat baik-baik, orang yang sungguh-sungguh orang percaya.
berdoa, pasti akan mendapatkan jawaban. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Luka nggak akan bawa saudara kepada revival. Saya mau bilang, ya luka hatimu nggak akan bisa membawa engkau kepada revival. Karena tadi definisi revival adalah kebangkitan. Betul? Tapi nggak apa-apa. Tema ini mengingatkan kita, mungkin hari ini ada bapak ibu yang terluka dengan sahabatmu, dengan orang tuamu, dengan orang yang kau kasihi. Engkau difitnah. Engkau diperlakukan tidak adil. Macam-macam. Dan engkau terluka. Tapi engkau tetap diajar untuk mengasihi. Katakan amin. Tapi hari ini saya mau berdoa. Biar Tuhan pulihkan luka saudara. Katakan amin. Apapun, sekali lagi apapun. Ya. Tapi kalau hari ini saya menangkapnya ini nih, tetap mengasihi walau terluka. Ya. Tapi saya mau bilang, kita harus move. Lihat baik-baik, bagaimana supaya kita tetap mengasihi Tuhan dan kemudian luka kita terpulihkan. Minta Roh Kudus untuk memulihkan hati yang terluka. Enggak ada cara lain, minta Roh Kudus. Tuhan, pulihkan hatiku. Setelah itu lepaskan pengampunan. Tuhan bilang begini, kalau engkau enggak mengampuni jangan jangan berdoa. Lepaskan pengampunan, minta ampun dulu mengampuni. Enggak gampang, betul? Enggak gampang, apalagi udah hatinya teriris, tergores, enggak gampang. Dan saya mau bilang, ketika saudara membiarkan hatimu terluka, maaf, sakit penyakit akan masuk dalam tubuhmu. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Dalam Amsal 4 berkata begini, hati adalah sumber kehidupan. Terpancar kehidupan dari hati saudara. Saya buka buat saudara ya, kita terakhir. Ya. 4 ayat 2, 7. Boleh di ini ditayangkan? Amsal 4 ayat 23. Ya. Ya. Yuk baca yang keras ya. Baca yang keras ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dengar baik-baik, dari hatimu ada kehidupan. Kau bisa ngomong mengejek orang dari hatimu. Dan itu menghancurkan orang lain. Dari hatimu keluar perbendaharaan dari mulutmu. Lahir dari hati. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maksudnya bagaimana? Kita punya Roh Kudus. Kita minta Tuhan, aku mau jaga hatiku. Roh Kudus tolong aku. Dengar baik-baik, karena dari hatimu terpancar kehidupan. Orang yang luka tidak akan, sekali lagi, tidak akan mengalami hal-hal yang lain. Selain dia terus hidup dalam lukanya. Tapi hari ini, minta Roh Kudus supaya saudara dipulihkan hatimu. Yang kedua, lepaskan pengampunan. Yang terakhir, move on. Bergerak, tinggalkan, melupakan, jangan ingat-ingat lagi. Ya, saya manusia, walaupun pendeta. Ya, banyak pertentangan, entah dengan sahabat pendeta dan sebagainya. Tapi saya selalu minta sama Tuhan, saya nggak mau terkamiri hal-hal yang kotor dan yang melukai hati saya. Saya di tahun 2000-an menjadi ketua konselor seluruh gerejanya Bapak kita, Bapak Rohani kita, Pak Niko. Kantor pusat konseling kami di BHS. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, dengar baik-baik. Dari hasil konseling kami buat sebuah laporan dari riset kami. Dari konseling orang-orang yang sakit semuanya karena masalah hati. Dengar baik-baik. Cancer selain daripada DNA, yang paling mengerikan adalah ketika hatimu pahit. Hatimu pahit, itu sangat mudah untuk masuk kanker.
Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Anda boleh baca. Sekarang Facebook semua media-media sosial terbuka, saudara baca. Ya, hampir sebagian besar orang-orang yang terkena kanker, salah satunya masalah hati. Hari ini saya sudah menyampaikan, tapi hari ini biarlah tetap mengasihi. Dan aku sudah dipulihkan oleh Tuhan akan lukaku. Katakan amin. Ya, jadi sekali lagi minta Roh Kudus untuk memulihkan hati yang saya terluka. Melepaskan pengampunan, move on, ya. Melupakan sehingga engkau dipulihkan. Maka di Pondok Gede akan terjadi revival. Di Pondok Gede akan terjadi kebangunan rohani. Bangkit berdiri. Tadi. Yes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Sekali Yesus tetap Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Jemaat sendiri, ku mau cinta Yesus. Ya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Kami angkat tangan kami katakan ya Aba. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Layakkan kami, kuduskan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Tutup mata semua. Kalau Anda sudah dengar firman Tuhan, tetap mengasihi walaupun terluka, walaupun luka. Saya mau berdoa. Mungkin ada saudara yang terluka karena sikap, karena perkataan sahabatmu, orang yang dekat denganmu. Mungkin itu orang tuamu, papa, mamamu, atau siapapun. Mari angkat tanganmu. Kau ingat wajah yang melukaimu. Kau ingat wajah yang melukaimu. Mulai kau bilang, aku lepaskan pengampunan Tuhan. Aku lepaskan pengampunan. Roh Kudus, tolong aku. Pulihkan hatiku. Dan hari ini aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan pengampunan buat orang yang melukai hatiku. Perkatakan saudara. Perkatakan. Kau dahsyat. Bersama dengan umatmu, bersama dengan anak-anakmu. Hari ini aku berdoa, aku minta Roh Kudus. Engkau pulihkan hatiku. Engkau pulihkan hati umatmu. Yes. Pulihkan hatiku. Kalau ada istri-istri yang terluka karena sikap suamimu, kau minta Roh Kudus mampukan. Kau minta Roh Kudus memampukan. Dan lepaskan pengampunan buat suamimu. Sebaliknya kalau ada suami-suami yang sakit dan luka oleh karena sikap daripada istrimu,
Kau lepaskan pengampunan. Kau minta Roh Kudus pulihkan hatimu. Urabaya shandaralabaya ralabayara. Terus dalam hadirat Tuhan, saya minta beberapa waktu. Urabaya ralabaya 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 ralabaya. Uralabaya shandaralabaya ralabaya. Lepaskan pengampunan. Uralabaya ralabaya she. Urabaya ralabaya 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 ralabaya. Uralabaya shandaralabaya ralabaya. Mungkin engkau melukai orang dengan kata-katamu, engkau minta ampun sama Tuhan. Urabaya ralabaya 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 shandaralabaya. Uralabaya sheralabaya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan hati istri-istri Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau pulihkan hati suami-suami, Engkau pulihkan hati suami-suami. Mereka melepaskan pengampunan atas sikap istrinya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, anak-anak yang sakit hati dengan orang tua, Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan Roh Kudus untuk mereka. Oh Tuhan, dipulihkan, 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 dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Juga hati orang tua yang hancur karena sikap anak-anak dan mereka terluka. Aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan hati, pulihkan hati, pulihkan hati setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau sudah pulihkan, Engkau sembuhkan luka Tuhan. Dan kami kami nggak mau terus ada dalam luka. Kami move, kami bergerak meninggalkan dan melupakan luka. Kami percaya Engkau sudah sembuhkan, pulihkan. Maka kami percaya akan terjadi kebangunan rohani, revival di keluarga kami, dan sampai kepada jemaat di tempat ini dan bahkan gereja-Mu Tuhan. Pasti Tuhan, pasti gereja-Mu akan menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terima kasih untuk pemulihan, untuk kesembuhan. Dan kami percaya, kami berdoa revival terjadi. Kasih yang berkobar-kobar terjadi di gereja-Mu, gereja GBI Pondok Gede. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Pekerjaan, bisnis, usaha, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan melindungi saudara dimanapun engkau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, ketentraman, ketenangan. Berkat yang terbaik dari surga turun atasmu. Diberkati bisnismu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu. Apa yang engkau buat dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Dan kasih, cinta dan kebaikan dari Yesus Tuhan kita. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati dan berjalan bersama dengan Bapak Ibu mulai dari hari ini sampai kita menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan perunai sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan dahsyat buat saudara. Tuhan berkati. Baik, ibadah siang hari ini telah selesai. Silakan untuk bersatu sejenak.